Ya siap saya terima sanksi, teguran, hukuman siap kami terima. Ya, hari Senin saya berangkat ya. Bon ya? Udah jelas? Yes. Kemarin itu hanya makan malam saja. Kalau urusan pencapresan kan kemarin saya minggir. Ya. Saya kan tidak ikut ketika beliau orasi dan lain-lain, kan saya minggir di pinggir, saya kan nggak ikut-ikut. Kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya, suatu jendela kebangkitan. Bonus demografi kita mulai tahun 25, kita punya waktu 13-14 tahun untuk kita bisa naik tingkat menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara industri. Siapa yang diuntungkan dari pertemuan Gibran dan Prabowo? Kemarin tiba-tiba WA Group langsung ramai. Si Gibran bersama relawannya bertemu dengan Prabowo di Solo. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Ada yang bilang habis sudah kalau sampai si pangeran mendukung Prabowo. Ada pula yang mengatakan bahwa Gibran di sana sebagai kepala daerah. Sehabis makan coklat, teringat permainan catur PDIP di bawah komando Ibu Mega. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tahun lalu kita melihat bagaimana Ganjar sengaja dibuat nampak terpinggirkan sambil melakukan tes pasar terhadap nama Puan. Ibu Mega tahu bahwa rakyat suka drama dan membuat seakan-akan Ganjar dizolimi oleh PDIP. Itu sebenarnya yang membuat relawan-relawan terkonsolidasi secara nasional. Nama Ganjar makin terangkat. Semua itu sudah ada dalam perhitungan beliau. Dengan mempertimbangkan kejeniusan Ibu Mega dan PDIP, saya punya analisa untuk pertemuan Gibran dan Prabowo. Yang pertama, PDIP ingin mengurangi resiko kekalahan Ganjar. Berdasarkan pengalaman Pilkada DKI 2017, dengan mengeliminasi pemain ketiga dalam kontestasi 2024, ada 3 orang yang berpeluang ikut Pilpres: Ganjar, Prabowo, Anies. Kita ingat, Ahok kalah karena pemilu 2 putaran saat 2017. Apabila pemilih Prabowo dan Anies bersatu di putaran kedua, ada kemungkinan Ganjar bernasib seperti Ahok. Pada kondisi sekarang, posisi terlemah berada di Anies karena koalisinya sedang simpang siur. Dengan Gibran mendekat ke Prabowo, dipastikan memberikan tamparan ke koalisi Nasdem dan kawan-kawan. Para donatur bakal ragu membiayai majunya Anies. Mending kasih modal dan kesempatan ke Prabowo lah. Gibran dan PDIP ingin namanya selalu dibahas di media. Semua orang tahu bahwa untuk terpilih tidak cukup hanya pintar dan jujur, harus terkenal. Itulah syarat supaya bisa menang di pemilu level daerah maupun nasional. Gibran adalah tombak masa depan PDIP. Kalau bisa namanya selalu muncul di media massa. Masalah ketemu dengan Prabowo nanti bulan depan rakyat juga bakal lupa. Prabowo lebih mudah dikalahkan daripada Anies dengan bantuan Presiden Jokowi. Terbukti 2 kali Prabowo kalah. Jadi lebih baik memilih berkompetisi dengan Prabowo daripada dengan Anies. Suara pemilih Presiden Jokowi bakal pindah ke Ganjar. Kemungkinan hasil Pilpres 2024 mirip dengan 2019 kemarin. Prediksi saya 59-41. Jadi jawaban pertanyaan di judul artikel ini adalah tentunya Ganjar dan Gibran. Masalah Senin Gibran dipanggil menghadap ke markas PDIP, yaitu sebenarnya buat makan singkong bareng saja. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Ferdi. Bagaimana menurut Anda?